Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi dengan Bu Yuni. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester ganjil. Nah, kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri. Disimak baik-baik ya videonya. Happy watching guys. Nomor 1, koordinat bayangan titik A min 1,5 ditranslasikan oleh T min 1,-1 adalah titik A min 1,5 ditranslasi terhadap titik T min 1,-1. Sehingga untuk menghasilkan koordinat bayangan titik A aksen, yaitu min 1 ditambah min 1 dan 5 ditambah min 1. Sehingga menghasilkan koordinat bayangan titik A aksen, yaitu min 2,4. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Nomor 2, titik S, M, N ditranslasikan oleh min 3,-1 menghasilkan koordinat bayangan S aksen min 5,7. Koordinat titik S adalah... Nah, untuk soal nomor 2, mudah aja ya. Titik S, M, N kita translasikan terhadap titik min 3,-1. Didapat koordinat bayangan S aksen yaitu min 5,7. M ditambah min 3 sama dengan min 5. Jadi M sama dengan min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. N ditambah min 1 sama dengan 7. Jadi N sama dengan 7 ditambah 1. N sama dengan 8. Sehingga didapat koordinat bayangan S aksen min 2,8. Jadi jawabannya yang D. Nomor 3, bayangan titik T 9,-5 yang ditranslasikan oleh AB adalah T aksen min 3,1. Yang ditanyakan adalah nilai A tambah B. Nah, untuk mempermudah, kita bikin dulu alurnya ya. T 9,-5 ditranslasi terhadap AB menghasilkan koordinat bayangan T aksen yaitu min 3,1. Sehingga 9 ditambah A sama dengan min 3. A sama dengan min 3 karena pindah ruas jadi min 9. A sama dengan min 12. Min 5 tambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 tambah 5. Jadi B sama dengan 6. Jadi nilai A tambah B sama dengan min 12 tambah 6. Sama dengan min 6. Jadi jawabannya yang B ya. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. A 2,7 bayangannya A aksen 2,-7. 2. A min 2,7 bayangannya A aksen 2,7. 3. A 2,-7 bayangannya A aksen min 2,-7. 4. A min 2,-7 bayangannya A aksen min 2,7. Pernyataan yang benar, hasil refleksi titik A terhadap sumbu X adalah rumus umum refleksi terhadap sumbu X yaitu A, B direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan
koordinat bayangan titik A yaitu A, min B. Kita lihat pernyataan 1, A 2,7 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen 2, min 7. Ya, itu betul ya. Sedangkan untuk nomor 2, A min 2,7 refleksi terhadap sumbu X menghasilkan A aksen min 2, min 7. Ya, jawabannya salah. Nah, untuk nomor 3, A 2, min 7 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan koordinat A aksen min 2, min 7. Jawabannya juga salah ya. Sedangkan untuk nomor 4, titik A min 2, min 7 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen min 2,7. Ya, jawabannya betul ya. Jadi, jawaban yang benar adalah 1 dan 4. D ya. 5. Hasil refleksi titik M min 3, min 5 terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min 2 adalah M min 3, min 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan M aksen. Ya, tinggal dibalik aja ya. Jadi min 5, min 3. Sedangkan M aksen min 5, min 3 dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min 2 menghasilkan M double aksen, yaitu ya koordinat sumbu X-nya tetap min 5. Nah, yang sumbu Y-nya 2 dikali min 2 dikurang dalam kurung min 3. Ya, min 4 tambah 3 ya, jadi min 1. Jadi, didapatkan koordinat M aksennya yaitu min 5, min 1. Jadi, jawabannya yang A ya. Nomor 6, bayangan titik E min 6,5 dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 180 derajat, lalu dilanjutkan rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat adalah, ya, untuk mempermudah kita buat dulu rumus umumnya, yaitu titik A, B jika dirotasikan terhadap O pusat 0,0 sejauh 180 derajat akan menghasilkan koordinat bayangan A aksen yaitu min A, min B. Sedangkan untuk A, B yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat akan menghasilkan koordinat bayangan titik A yaitu A aksen min B, A. Sesuai dengan rumus umum yang tadi, sehingga E min 6,5 dirotasikan terhadap titik O sejauh 180 derajat menghasilkan koordinat bayangan titik E yaitu 6, min 5. Lalu dirotasikan lagi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat akan menghasilkan koordinat E double aksen yaitu 5,6. Jadi jawabannya yang C. 7. Titik L min 12,6 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 2/3. Koordinat bayangan titik L adalah titik L min 12,6 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 2/3. Ya, tinggal dikali aja ya. Min 12 kali 2/3 jadi min 8. 6 kali 2/3 jadi 4.
Jadi hasilnya min 8,4. D ya jawabannya. Nomor 8, titik C min 10,15 merupakan bayangan titik C 4,6 oleh dilatasi dengan pusat titik O 0,0 dengan faktor skala K. Ya, yang ditanya adalah nilai K. Titik C 4,6 didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala K menghasilkan koordinat bayangan titik C yaitu min 10,15. Ya, untuk mendapatkan nilai K-nya tinggal kita kalikan saja. 4K sama dengan min 10. K sama dengan min 10 per 4. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi min 5 per 2. Jadi jawabannya yang B. Ya, untuk nomor 9, diketahui titik S aksen 12,-10 yang merupakan hasil rotasi S dengan pusat O 0,0 sejauh 180 derajat. Koordinat bayangan titik S yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1 adalah titik S, A, B yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat menghasilkan koordinat bayangan titik S yaitu 12,-10. Ya, tinggal kita cari aja. Min A sama dengan 12, jadi A sama dengan min 12. Yang kedua, min B sama dengan min 10, jadi B sama dengan 10. Sehingga koordinat titik S yaitu min 12,10. Setelah kita dapatkan titik S yaitu min 12,10, lalu kita refleksikan terhadap Y sama dengan min 1. Ya, jadi koordinat titik X-nya tetap ya. Nah, yang sumbu Y-nya 2 dikali min 1 dikurang 10. Ya, jadi jawabannya min 12,-12. Jawabannya yang D ya. Untuk nomor 10, diketahui titik E 4,-1 dirotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan min 2. Yang ditanyakan adalah koordinat bayangan E. Jangan lupa ya, jika A, B dirotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan koordinat bayangan A yaitu B, min A. Langkah pertama, titik E 4,-1 kita rotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat sehingga menghasilkan koordinat bayangan E aksen yaitu min 1, min 4. Setelah kita dapatkan koordinat E aksen min 1, min 4, lalu kita refleksikan terhadap garis X sama dengan min 2, yaitu kita dapatkan koordinat X-nya 2 kali min 2 dikurang min 1. Sedangkan untuk yang sumbu Y-nya itu tetap ya. Oke, sehingga menjadi 2 kali min 2 jadi min 4 ditambah 1 jadi min 3, min 4. Jawabannya yang D ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dan kalian bisa mendapatkan nilai yang baik pada saat pas nanti. Oke, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.